sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana. Senang sekali saya kembali bisa hadir menemani Anda untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu di YouTube channel Sobat Rafana. Hari ini adalah seharusnya jadwal untuk Islam dan remaja. Tapi mungkin kalau Anda sadar, mudah-mudahan yang rajin nonton nih bisa ini ya, ngeh gitu ya, atau sadar gitu ya. Selama 2 minggu kemarin mungkin kita off karena narasumber dari Islam dan remaja ini kebetulan lagi sedang kurang sehat dan sampai sekarang masih belum bisa untuk hadir menemani kita semua sebagai narasumber. Semoga cepat sembuh, cepat pulih kembali buat Ibu Fatmasari supaya bisa kembali untuk menjadi narasumber di Islam dan remaja. Tapi istimewanya hari ini saya kembali hadir, Sobat Rafana, dengan mereka bukan narasumber, mereka saya nyebutnya sebagai bintang tamu. Ini sekaligus disclaimer ya, bahwa ada 3 orang yang menemani saya saat ini di studio, dan mereka adalah bintang tamu. Mereka adalah remaja-remaja Islam ini, mahasiswa IAIN Sorong, yang hari ini pengen ngomongin tentang pencarian jati diri remaja Islam lewat kuliah, bakat, dan juga hobi. Di studio sudah ada siapa aja? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memperkenalkan diri duluan? Sini dulu deh. Ya. Nama saya Muhammad Farul Ramadan. Farul? Mahasiswa dakwah jurusan KPI semester 3. Itu aja. Tunggu dulu, ulang memperkenalkan. Iya. Kru, tolong. Aduh, ini sebenarnya krunya ini kurang apa ya? Antusiasnya ini. Coba Farul ngomong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ramadan, biasa dipanggil Farul. Okay. Saya mahasiswa dakwah jurusan KPI semester 3. Oke, terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Effendi Mahmud, biasa dipanggil Lutfi. Saya mahasiswa jurusan dakwah prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, anak KPI juga. Satu lagi. Nama saya Rizky Variansyah dari jurusan dakwah prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Anak semester 3 dakwah di IAIN Sorong ternyata ini. Kenapa ketawa? Sebetulnya kita nih semua satu kelas ya. Oke. Dan Sobat Rafana, selain satu kelas, mereka ini adalah orang yang selama ini dibalik tim produksi kita. Ada beberapa orang lagi, ada Reza dan juga ada Dias. Kemudian juga ada ininya bapak kosnya ya. Siapa namanya bapak kosnya? Karyandi. Oh iya, itu dia yang selama ini selalu menemani saya dan narasumber untuk ini megang-megangin kamera dan segala macam ini. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Gimana, gugup nggak di sini? Sebenarnya sih agak gugup, cuman ya mau tidak mau ini karena nilai ya. Tapi insya Allah saya siap. Insya Allah kalian harus ini nih, harus belajar tampil nih sekarang. Gimana Rizky? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah betul itu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Sekarang lah kesempatannya kan? Yeah, Farul nggak gugup ya? Kayaknya Farul paling lancar deh ngomongnya. Lumayan lah. Nah, lumayan, asik. Tadi katanya mau pakai logat Papua, silakan. Jadi saya mengundang 3 mahasiswa ini di sini sebagai sedikit representasi dari remaja Islam, karena kalian kan kuliah di sini nih. Kita mau ngomongin tentang kuliah kalian, terus juga mungkin apa saja yang kalian rasa bakat yang kalian miliki, dan juga hobi yang mungkin menunjang bakat dan perkuliahan. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu sama yang bertiga ini, pengalaman selama bekerja atau beraktivitas di studio Rafana ini apa sih yang menarik? Coba siapa dulu? Saya dulu ya. Oke, sip. Sebenarnya yang paling menarik itu ya kita bekerja itu kan paling tidak dapat ilmunya nih. Oke. Terus yang paling menarik ini kita tuh bisa
istilahnya kita kan belum waktunya atau belum dapat pelajarannya, tapi kita sudah diperbolehkan turun praktek duluan. Itu istimewa sekali. Nah, coba kalau Rizky, kamu nanti ya. Kalau saya sih ya agak sama sih. Ya kayak rasa istimewa aja. Maksudnya kita jadi kayak orang terpilih gitu. Wes, orang Di terpilih. antara Aduh. teman-teman yang lain. Jago. Terus kalau Farul gimana? Kalau saya sih mendapat pengalaman. Jangan diketawain. Aduh, ini gimana sih? Pengalaman karena kalau kita tidak di sini, tidak mungkin kita bisa pegang kamera. Mantap. Ya, betul. Betul itu. Jadi sekarang kalian ini sudah pintar pegang kamera ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Insya Allah. Kurang atur-atur ISO-nya aja yang kurang. atur-atur ISO. ISO. Udah punya pencahayaan. Oh gitu. Berarti ini yang paling pintar di antara kalian siapa yang udah lengkap, yang udah komplit ilmunya? Kurang tahu sih. Ada mungkin belum ada. Belum ada. Berarti semua sama ya? Iya. Ya, Semua kalian tuh yang bersama. sama aja sih, Bu. Oke. Udah bisa ngedit? Kalau ngedit sih dari kita belum ada sih karena belum diajarin juga. Oh, oke, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya. Ya. Tapi Ya. ini berarti jadi saya juga pengen tanya jadinya tentang gimana kalian. Oh, tunggu dulu sebelum tentang kuliah nih. Itu kan tadi sukanya tuh, dukanya gimana? Dari siapa nih? Terserah mana yang duluan. Farul duluan, silakan. Farul deh, Farul. Farul. Dukanya sih kalau menurut saya sampai sekarang nggak ada sih. Nggak ada, masih enjoy aja nih. Enjoy aja. Oh, senang-senang aja. Tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Tidak, bukan Tidak. karena sudah disesuaikan dengan jadwal kuliah juga kan. Jadwal kuliah online sudah disesuaikan sama radio. Berarti nggak ada gangguan ya? Iya, Nggak ada alasan untuk nggak muncul berarti ya? Iya, siap. Oh, oke. Alhamdulillah. Gimana? Selama ini. Kalau pendapat saya sih sama dengan Farul sih. Kalau dukanya nggak ada. Semua ya kita jalani dengan enjoy, Waduh. relax. Sans tetap Dia pencitraan kali ya, pencitraan. Nggak pencitraan. Rizky gimana Lanjut, Rizky? Nah, apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Rizky juga masih enjoy aja ya? Iya. Karena Masih kita di menikmati. sini kan sama-sama gitu. Kerja sama-sama, belajar. Oke, berarti nggak ada komplain ya? Iya. Nggak ada, oke. Alhamdulillah nggak ada Karena komplain. kita selalu bersyukur. Nah, ini kalian kan teman satu kelas nih. Iya, Bu. Nah, teman satu kelas berarti kalian punya pengalaman berkuliah yang saya bisa bilang sama nggak sih pengalaman kuliahnya yang kalian hadapi sehari-hari, sama ya? Mungkin kalau pas offline mungkin sama, Bu. Kalau Sama. pas online-nya kan beda tuh. Tidak sama-sama berkumpul gitu. Jadi mungkin beda kalau online. Kuliahnya. Oke, jadi kalau pengalaman online, kuliah online-nya gimana? Ya banyak dukanya sih karena nggak ada paket. Ya, itu. Tapi memang Zoom itu di mana-mana jadi masalah ya. Maksudnya kalau untuk mahasiswa kayaknya jadi masalah ya, karena Masalah banget, Bu. iya masalah jaringan, terus juga mungkin durasi makan banyak data ya. Iya. Iya, betul itu, Bu. Itu kira-kira kalian nggak ada solusi nggak? Ada solusi nggak sih dari kalian? Coba Rizky dulu. Oh, ya, Rizky dulu. Silakan. Apa ya? Coba kira-kira Rizky tuh pengennya gimana gitu, kuliah online ini gimana gitu supaya tidak ada keluhan lagi dari Rizky, baik itu jaringan, baik itu apa gitu, paket data misalnya. Kalau untuk pakai data sih, kalau menurut saya Hmm. itu saya tahu dari kampus-kampus lain itu mereka menyediakan paket gratis untuk mahasiswanya. Waduh. Di sini Katanya belum sih ya? di sini juga mau, tapi oke. sampai sekarang Amin. belum. Ini ini masalahnya. Boleh. Tapi kalau kalian misalnya ke kampus gimana? Maksudnya tetap kuliah daring tapi ngambilnya di kampus dapat nggak tuh wifi Oh, kalau wifi dapat. Dapat. Wifi dapat. dari kampus? Iya. Jadi kalian misalnya kalau kalian datang ke kampus terus kuliah daring kalian dapat ya? Iya. Tapi yang nggak bisanya kalau di rumah ya. Jadi pengennya supaya kampus nyediain yang memang pakai data gratis gitu ya. Iya. Nah, Semoga semoga. kampus Itu harapan dari kami semua. Lutfi mau nambahin? dari semester 1 Ya, tambahan sih. Maksudnya buat teman-teman nih yang gak ada kegiatan di kampus, kuliah online-nya tetap semangat. Walaupun Asik. makan paket banyak. Asik. Ini ketua tingkat yang ngomong. Iya, ketua tingkat kan harus Oke. nge-support temannya gitu biar semangat. Semangat Mantap. teman-teman. Setuju. Tapi sebenarnya memang selama ini sudah 2 semester atau 1 semester sih kuliah daringnya? 1 semester ya? 1 semester, Bu, dari semester 2. Dari semester Pas 2. masuk Oh semester ya, oke. 2. Tapi
kan kalau misalnya kuliah daring kita ngomongin kehadiran nih. Iya. Berarti kan kehadiran kehadiran kalian bisa jadi bermasalah jadinya gara-gara tidak ada paket data gitu ya. Iya. Memang akhirnya selama 1 semester kemarin sering nggak masuk gitu. Sering banget, Bu. Sering. Farul sering ya? Sering sekali. Oke. Kemudian kalau Ya, Lutfi? kendalanya sih ya itu, Bu. Kadang ya sering juga. Sering ya? Karena nggak ada paket. Itu biasanya dari dosennya dikasih kompensasi nggak tuh? Ada alasan-alasan seperti ada, itu? Langsung Gak ada itu langsung. ulang. Emang kondisinya lagi dicari kondisi terbaik solusi terbaik. Kalau Rizky sendiri banyak nggak hadir? Ya gitulah. Begitu. Tapi kalian tetap semangat ya kuliah ya? Ya kita Tetap tetap semangat ya. Pilihan jurusan nih. Pilihan jurusannya nih apa sudah cocok nih dengan kita bicara bakat. Bakat kalian apa sih sebenarnya? Coba Lutfi dulu. Bakatnya apa? Merasa bahwa bakatnya itu apa gitu. Kalau bakat, menurut saya bakat yang saya jalani sekarang itu ya seperti ini, udah bisa mengoperasikan kamera, terus ya kamera aja sih sebenarnya. Oh, jadi bakatnya Lutfi adalah di kamera. Iya. Kalau yang lain, Farul? Mungkin bakat saya cuma nyanyi, Bu. Coba nyanyi dulu, coba nyanyi. Coba cek suaranya. Coba cek suaranya dulu. Ayolah, cek lah. Serius? Salah. Aduh, jadi hobimu, bakatmu apa? Sama kayak Upi. Langsung berubah. Jadi akhirnya bahwa kalian merasa sudah sangat tepat kuliah di sini? Iya, Ibu. Sangat tepat. Sangat tepat. Apakah dengan kondisi yang agak tidak enak seperti sekarang ini tetap bisa diterima dan tetap bisa diterima gitu? Ya, kita harus ikhlas gitu. karena moto kita kan ikhlas beramal. Oh iya banget ini. Enak banget ini. Oke, terus apa lagi ya? Tadi bakatnya apa tuh? Belum selesai kayaknya, belum kelar bakatnya. Bakat aslinya. Bakat saya mungkin Bakat yang paling menonjol. Selain dengan kamera gitu. mungkin main game. Itu hobi. Tapi memang sudah menghasilkan dari main game. Main game belum, malah kita yang buang-buang uang mungkin beli skin. Kan nggak punya bakat lain apa? Bakat apa gitu kayak selain main game gitu? Coba. Apa ya? Bakat apa? Itu. Kalau saya sih ini sih mau kuliah di sini tuh awalnya mau belajar tentang edit video. Karena saya kan dulu lulusan SMK jurusan TKJ gitu kan agak masuk. Oh iya, sip. Makanya mau belajar ngedit video. Oh, jadi memang motivasinya dulu masuk kuliah itu di sini itu ya. Iya. Berarti memang minat dan bakatmu dari awal memang sudah ke dunia digital ya. Iya. Lutfi juga. Enggak sih, Bu. Mas Saya kamu ngangguk-ngangguk sih. lulusan MAN. Jadi merasa minat dan bakatnya kemana? Ya Memang sudah suka kamera dari dulu? sudah suka kamera dari dulu sih. Ya pokoknya kalau saya lihat anak-anak kamera nih yang suka foto-foto di jalan, kayak keren banget gitu, kayak kapan saya bisa belajar yang lebih dari mereka gitu. Makanya masuk ke KPI. Oh ya, kalau Farul? Saya masuk sini karena orang tua rekomendasikan sih. Orang tua yang rekomendasikan. Iya, Apa pandangan orang tua waktu itu? Karena ilmu agama, karena di ilmu agamanya. Nah, ini dia ilmu agama. Dapat nggak ilmu agama di sini? Alhamdulillah dapat. Dapat? Lutfi dapat? Alhamdulillah dapat, Bu. Oke, sudah bisa menjadi remaja yang benar-benar Islami nggak di sini? Insyaallah. Insyaallah. Kita tidak usah janji. Iya, soalnya kan manusia itu tempatnya salah. Takutnya kita sudah menjanjikan tiba-tiba itu untuk banyak dirimu hilang. sendiri. Apalagi Saya nanyanya kan buat ini, dirimu sendiri kan gitu. Banyak cewek yang sudah berhijrah tapi apa ujung-ujungnya lepas cadar, ngapa? Jangan tiba-tiba Udah, nyalahin udah, cewek udah. dong. Tidak, maksudnya oknum-oknum cewek lah, Bu. Kalau cowok apa coba ya fenomenanya? Fenomenanya sudah tidak mau pacaran tapi 1 tahun kemudian ini sudah jalan dengan cewek lain. Waduh. Bahaya tuh. Aduh, menarik banget ya ngomong-ngomong soal itu. Depan Berarti kalian ini sudah nonton video dari Islam dan Remaja nih. Videonya kan belum banyak tuh ya.
Dari beberapa judul yang sudah naik itu, sudah tayang itu, kalian paling gregetnya yang mana? Paling ininya kira-kira? Menurut saya paling greget tuh tentang fitrah laki-laki atau fitrah perempuan sih yang Oke. ya gimana ya Bu ngomongnya, soalnya kebanyakan itu laki-laki yang pengen jadi cewek, cewek pengen jadi laki-laki ya nggak sesuai fitrahnya. Itu yang paling greget menurut saya. Pernah ketemu nggak di lingkunganmu? Ya pernah. Sering, banyak banyak ya. Waduh, ini usia kalian ini berarti? Usia kita yang paling banyak, Bu. Wah. Tapi pas zaman sekolah, aduh. Itu kira-kira biasanya kalian ketawain aja atau mungkin dibawa ke jalan yang lurus sama kalian, gimana? Ya. Kan biasanya tuh kadang-kadang saya lihatnya itu biasanya cuma dijadikan bahan bulian. Nah, kamu nih gimana nih kalian bertiga nih menghadapinya atau melihatnya waktu itu? Membiarkan saja? Kalau saya sih membiarkan saja sih, karena kalau kita membuli kita dapat dosa lagi. Sik, berarti dia nggak bully nih. Kalau Lutfi? Ada sih teman kayak gitu ya, pernah menuntun tapi nggak mau didengerin. Akhirnya ya udahlah biarin aja gitu. Berarti kamu sudah mendapatkan cikal bakal seorang pendakwah tuh, karena memang berdakwah tuh gitu. Ngasih tahu, kalau dia nggak mau denger udah kita hanya sebatas ngasih tahu. Iya. Kalau siapa Rizky gimana Rizky? Kalau saya lihat yang kayak begitu, malah teman-teman saya tuh ngajak untuk membuli gitu. Cuma saya biarin aja. Waduh, berarti kalian anak-anak baik ya? Yang membuli. Yang di balik layar. Yang di balik layar kayaknya suka membuli nih. Oke, yang di balik layar nih yang mana nih dari ada yang dua ini yang paling suka membuli nih? Sudah pasti si Reza sih. Aduh, Eca. Jadi kalian justru makanya dia nggak cocok di sini karena sifatnya begitu. Udah jujur. Jadi kalian lebih sangat tertarik atau mungkin lebih suka dengan video itu ya, remaja Islam cerdas menjadi diri yang fitrah itu ya, yang kita ngebahas apa namanya bagaimana perempuan jadi laki-laki dengan laki-laki jadi perempuan. Nah itu tanggapan tambahan nih, gimana kalian? Menurut kalian apakah ini kalian setuju dengan isi dari konten itu? Sangat setuju ya? Sangat setuju sih Bu. Sangat setuju. Bagaimana, Farul? Setuju juga. Jadi memang harus menjadi remaja Islam yang cerdas itu harus laki-laki seperti laki-laki, perempuan seperti perempuan. Sesuai fitrahnya. Oke, mantap. Kalau yang lain gimana judul yang lain? Kayak misalnya pacaran Islami versus menikah tuh gimana tuh tanggapannya tuh? Itu juga saya setuju sih, karena kan kita memang harus menikah dulu baru pacaran. Oke, sip, mantap. Waduh. Benar. Dia mencoba biar dosa pas pacaran jadi pahala. Mantap. Ini nggak pencitraan kan ini? Ini nggak pencitraan. Tahu nih. Dia punya cewek nggak nih? Beneran nggak punya cewek. Tapi kalau yang ditaksir pasti ada ya. Pasti ada. Cuman nggak pacaran ya. Lagi normal. Nggak pacaran semua untuk saat ini nggak pacaran ya, karena tadi waktu waktu perkenalan tadi juga saya lihat jomblo gitu. Kalau Lutfi gimana tentang pacaran Islami versus menikah? Ya hampir sama dengan Farul sih, ya bukan hampir, emang sama pendapat saya dengan Farul itu. Lebih baik menikah dulu baru pacaran daripada kebanyakan nih remaja-remaja sekarang ngomongnya ya udah kita pacaran Islami aja. Tapi memang benar ada ya fenomena seperti itu ya? Iya ada sih Bu. Nanti yang jangan lupa sholat ya. Jadi kan dia lebih takut kepada pacarnya daripada Allah. Disuruh sholat karena pacar bukan karena Allah. Iya betul sekali. Rizky ngalamin ya? Ngalamin fenomena seperti itu juga. Bukan maksudnya bukan secara langsung mungkin, tapi ngelihat teman-teman ada yang memang labelnya pacaran Islami gitu. Ada sih, ada beberapa ada. Ada yang kayak gitu. Bikin diri seolah-olah tidak aneh-aneh gitu, tapi berpacaran gitu ya. Biasa tuh yang mau mati-mati nikah tuh, yang bikin pacaran Islami yang sudah kebelet nikah lah, mau nikah sekali. Gak apa-apa sih, asalkan udah memang siap gitu kan ya. Siap secara fisik mungkin udah siap, nanti secara mental. Nah, kalau secara finansial itu sebenarnya tidak belakang mungkin. Bisa juga sih, tergantung keyakinan sama Allah gitu ya.
Nah, tadi kita ngomongin bakat. Kalian tuh semua sepakat bakatnya adalah di kamera dan berhubungan dengan ini. Terus kalau hobi sama juga nggak? Hobi kalian? Hobinya apa, Farul? Hobi saya berenang. Kamu tadi nyanyi, sekarang renang. Coba sekarang renang. Sekarang prakteknya. Mungkin olahraga lah hobi saya. Hobi olahraga. Olahraga apa? Renang, futsal. Oke, sip. Kalau Lutfi? Futsal, terus bulu tangkis, ya yang berbau keringat, menghasilkan keringat gitu. Berarti keringat kamu bau. Enggak gitu juga. Kalau Rizky gimana, Rizky? Kalau saya hobinya apa ya? Jalan-jalan itu hobi bukan sih? Iya sih, bisa jadi Iya. jalan-jalan. Ya, Jalan-jalan kemana? jalan-jalannya tuh jalan-jalan menikmati alam Papua. Oh, jadi apa namanya, petualang gitu ya? Ya, tapi belum seluruh Papua sih, baru Sorong aja di sini. Sudah kemana aja di Sorong? Ada pulau-pulau kayak Pulau Matan, Oke, terus? Pulau Sup, atau ada lagi Pulau Apa yang kamu lihat di situ? Apa refleksi kamu misalnya? Misalnya ketika kamu pergi ke laut, mungkin apa yang kamu rasakan gitu? Rasanya senang sekali. Senang. Iya. Merasa semakin religius nggak? Gimana ya? Ya, coba. Ya kayak bersyukur aja gitu, Bu. Bisa tinggal di Sorong, di Papua ini yang penuh keindahan alamnya gitu, Bu. Oke. Sangat bersyukur. Oke, ini hobinya lumayan lah kalau hobi ya. Beragam lah ya. Dan menurut kalian dengan hobi itu, hobi, bakat, dan juga kuliah yang kalian pilih ini, apakah memang bisa membuat kalian menjadi orang? Kan kalau orang lain tuh, kamu tuh nanti masa depan harus jadi orang ya gitu. Kira-kira bisa tidak menjadi seperti itu? Coba Lutfi. Kok saya terus? Ya udah, kalau gitu saya yang jawab. Farul. Dengan tadi kan udah cerita nih, bakatnya apa, merasa memiliki bakat seperti apa, kan udah ya. Terus hobinya nih ini, terus kalian berkuliah di sini nih di IAIN Sorong nih, kalian ngerasa tadi juga kalian bilang kalau untuk sisi Islamnya alhamdulillah udah dapat di sini ya, tuntunan secara Islam ya udah banyak ya ilmu-ilmunya. Apakah itu bisa kedepannya menjadikan kalian bayangannya nanti kalian bisa nggak nentuin masa depan kalian tuh kemana gitu? Untuk masa depan sih belum tahu sih, karena bayangan kira-kira saya kuliah di sini nih, terus ditunjang dengan kegiatan aktivitas saya, bakat saya dengan kesempatan kerja di aktivitas di radio misalnya, terus dengan hobi-hobi dan kesukaan gitu, kira-kira bisa ini nggak, bisa jadi jati diri nggak, jadi mungkin jadi penyiar radio juga mungkin bisa. Iya, ada keinginan Dikit. Oke. Tapi cita-citanya memang mau jadi apa? Kalau cita-cita saya Hanya fotografer aja lagi gitu? Bukan hanya ya, saya bukan mengecilkan pekerjaan fotografer ya, hanya kalimat kata hanyanya tuh maksudnya sesuai dengan tadi bakat dan hobi Farul. Mungkin fotografer juga. Saya niatnya untuk jadi fotografer. Tapi ada niat untuk di radio juga? Ada dikit. Oke, mantap. Untuk jadi Kalau penyiar. Kalau Lutfi? Dan siagakanlah olehmu untuk menghadapi mereka berupa kekuatan yang kamu sanggupi. Quran surat Al-Anfal ayat 60. Jadi maksudnya apa? Di dunia masa depan itu kita tuh kan bertarung gini, bertarung melawan dunia masa depan. Kita harus mempunyai istri, menghidupi anak dan lain-lain. Jadi hobi, bakat dan kuliah itu kita sudah asah dari sekarang. Kayak kamu punya bakat apa, megang kamera, fotografer, apapun itu asah dari sekarang. Terkhususnya nih adik-adik KPI yang nonton ini nih. Semoga Ya. kalian nonton ya. Motivasi dikit ya. Jangan, maksudnya kalian jadi mahasiswa atau mahasiswi tuh jangan yang kuliah pulang doang. Apalagi yang cuman nerima materi terus masuk ke kepala terus sampai di rumah. Ya harus dipelajari gitu. Jadi gini ya masukannya, kalian di kampus diajari megang kamera, sampai di rumah praktekkan. Oh, cara megang kamera tuh seperti ini. Jadi kedepannya pasti akan bermanfaat buat diri kalian sendiri. Oke, mantap. Dia sudah siapkan ini ya. Dia sudah siapkan naskah kayaknya.
Udah belajar tadi malam. Rizky mau nggak nambahin? Rizky nambahin? Gimana menurut Rizky? Apa ya? Kalau apa tadi? Pertanyaannya apa tadi, Bu? Ringkasnya dengan berkuliah di sini, dengan punya bakat, sadar bahwa Rizky punya bakat yang tadi, kemudian juga bisa melakukan hobi jalan-jalan tadi, kedepannya bisa dapat cita-cita, nggak bisa jadi orang, nggak bisa menggantungkan, maksudnya bisa menemukan jati diri nggak gitu sebagai remaja atau sebagai manusia nanti seutuhnya, kira-kira seperti itu. Kalau bayang-bayangan sih ada terbayang gitu. Dan saya sih dulu punya impian. apa itu impiannya? Aduh, ini kayaknya terlalu besar sih. Nggak apa-apa lah, kita berbagi. Mimpinya tuh kayak kan hobinya jalan-jalan. Terus masuk KPI, mau ngambil gambar gitu, mau edit video. Jadi mau jalan-jalan ke seluruh Papua, mau dibuat video tentang keindahan alam Papua. Oh begitu. Itu mimpi saya. Oke, tapi Insya Allah. diselipin ya tentang Islam di Papua juga mungkin kayaknya bagusnya. Boleh? Waduh, Bisa. keren banget. Makasih ya udah cerita. Lu semua cerita apa lagi? Enggak sih, Bu. Ya, saya sangat terinspirasi sekali dengan mimpinya Rizky. Ya, doa saya semoga terwujud. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mimpi kamu sendiri apa? Ya, mimpi saya sih pengen jadi ya seperti Ibu Riani sendiri, bisa ngomong di depan ngomong lancar, apalagi sudah bisa mengoperasikan ini. Jadi kayak pengen punya radio sendiri gitu. Waduh, mantap. Tapi nanti mau ya belajar ya? Ya, pasti. Saya sangat menantikan kalian menyediakan waktu untuk belajar itu. Tunggu terus nih, karena seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya secara vokal udah bagus. Jadi gini, saya mau cerita dikit nih soal sebelum menjadi penyiar. Dari dulu sebelum saya menjadi penyiar itu, kan memang cita-cita saya memang jadi penyiar radio ya. Jadi saya pernah mendatangi seorang penyiar senior, kemudian dia berkata sama saya kalau suara saya tuh nggak bagus. Suara saya tuh nggak bagus katanya, nggak punya modal katanya. Sempet down waktu itu. Kemudian akhirnya nggak tahu gimana, saya sudah lupa nih gimana kesempatan saya kerja di radio. Saya dapat, akhirnya saya di training dan ternyata ya gitu. Walaupun mungkin suara saya nggak bagus banget, tapi dengan berlatih terus ya, dengan latihan. Karena memang kalau mau dibilang sih penyiar radio tuh nggak butuh apa-apa, cuman dia perlu di suara aja kan, ya. Tapi kita tidak perlu berkecil hati kalau suara kita misalnya biasa aja gitu, karena itu semua bisa dilatih. Teknik vokal itu bisa ini. Jadi kalau misalnya kalian memang ada minat untuk bisa menjadi penyiar radio atau mungkin public speaker, karena kan memang KPI itu nanti goalnya ke public speaker ya, maksudnya muncul di depan ya, nggak hanya di belakang kamera. Jadi nanti gilirannya Reza sama Dias tuh ada gitu nanti abis ini untuk bicara di depan kamera ya Reza ya. Oke, siap kamu? Jadi gitu, kalau suara, cara berbicara, logat itu semua bisa dipelajari, bisa dilatih terus menerus. Dan sekarang kalian punya wadahnya nih, punya punya ruangnya untuk bisa itu. Jadi bukan hanya kamera aja yang bisa ya, bisa juga ke yang nanti mungkin manfaat juga buat Rizky ngevlog. Udah pernah ngevlog belum? Belum. Nah sebenarnya nanti kalau misalnya tuh mau jalan-jalan ya, kalau misalnya punya public speaking yang bagus. Iya, maksudnya harus ya gitu, kita ngomongnya harus memperbanyak kosakata kan ya. Memperbanyak kosakata, kemudian baru kalian akan mungkin bisa mendukung hobi dan cita-cita kalian semua. Farul tadi belum ya cita-citanya ya. Impiannya apa nih Farul nih? Farul nih dia terlalu sans ya. Bahasa anak sekarang tuh santai gitu, sans gitu. Mungkin impian saya mungkin besar juga sih. Apa tuh? Ya coba diceritain dong. Kayak jadi pengusaha kayak punya toko musik gitu, toko musik dan kamera gitu. Wow. Kan hobi nyanyi tadi ya? Iya. Kalau selain nyanyi hobi alat musik nggak? Bisa main alat musik? Bisa. Alat musik apa? Main gitar. Oke. Bagus tuh cita-cita sebagai pengusaha tuh. Karena kita pernah nih ngomongin tentang remaja entrepreneur. Nonton nggak? Ngalah Rasulullah. Enggak. Kalau yang nonton tuh pacaran Islami dan menikah ya. Oh itu. Jangan nonton sampai habis. Terus sama? Karena punya topik dalam asik tuh ya.
untuk kita, untuk para remaja supaya tidak pacaran sebelum nikah. Nggak menggurui kan ya? Nggak menggurui. Atau nggak menyuruh nikah muda kan ya? Iya, karena tergantung dari kita juga sih, kalau mau nikah muda itu kan dari pribadi masing-masing lagi, balik ke kita. Kenapa kamu merasa mimpi menjadi pengusaha kamera dan itu tuh besar? Maksudnya kalau saya nangkapnya bilang besar tuh berarti sesuatu itu kayaknya agak susah untuk kamu raih, benar nggak sih? Iya, mungkin agak susah. Kenapa? Butuh modal. Oh, butuh modal. Banyak. Tapi kalau secara skill kamu siap ya? Alhamdulillah siap. Oh, berarti itu nggak terlalu besar tuh sebenarnya. Karena percaya nggak sih kalau semua cita-cita kayak gitu tuh, kalau kalian percaya aja sama sama Allah tuh pasti akan segera di ini. Yang penting tuh kalau kata ustazah ya, di jalan yang lurus, asik. Usaha. Yang penting percaya. Nah, betul. Seperti yang sudah kalian lakukan sekarang ini. Nah, sebenarnya nih saya ngundang kalian ke sini untuk ya selain tanya-tanya seperti ini juga supaya kalian bisa mudah-mudahan jadi motivasi juga buat teman-teman yang lain ya. Buat teman-teman angkatan kalian atau mungkin juga kakak-kakak tingkat, mungkin nanti akhirnya bisa punya mimpi yang lebih besar lagi kayak gitu kan. Karena anak muda zaman sekarang ini kan boleh dibilang tantangannya besar sekali. Tantangannya tuh bukan dalam artian susah-susahnya, tapi karena semuanya tersedia untuk kalian. Jadi kadang-kadang anak-anak ini jadi kebablasan. Iya, kayak tidak ingin mencari yang lebih. Nah, benar kan ya? Menjadi kebablasan. Kalian setuju kan kalau saya bilang sekarang semuanya tersedia? Semua fasilitas atau mungkin juga ruang berekspresi semua tersedia? Ya, Setuju? Setuju. Bisa merasakannya seperti apa? Pernah punya pengalaman nggak? Rizky mungkin. Coba silakan. Kenapa saya? Rizky mau nambah? Lutfi ya? atau Lutfi? Ya, lempar aja. Wifi Lempar bukan dulu kan nggak ada wifi. Kayak kita untuk mencari akses pengalaman banyak di YouTube, kita searching. Nah, itu dia. Kalau dulu kan nggak ada begitu. Jadi kita memang fasilitas kita untuk anak-anak seumuran kita ini memang lengkap. Nah, kamu susah nggak milih-milihnya? Banyak sih, susah juga karena banyak pilihan gitu. Terus kalau lihat dari sekarang ini susah nggak untuk ngebedain mana yang benar mana yang salah? Kalau itu enggak. Buat dirimu? Oke, mantap. Kalau Lutfi gimana Lutfi? Lutfi ini tontonannya kalau boleh tahu cenderung kemana sih? Tontonan. Maksudnya tontonan apa? Tontonan YouTube misalnya gitu. Kamu tuh lebih suka nonton apa gitu? Nonton yang seperti apa? Misalnya apakah kamu suka nonton yang podcast atau mungkin kamu suka nonton yang kembali ke kamera tadi? Gimana coba? Kalau tontonan YouTube sih kebanyakan isinya game semua. Terus kalau podcast sih paling cuman Om Deddy sama Sobat Ravana pastinya. Jadi suka game juga ya? Iya, suka, Bu. Kalau Rizky suka game juga? Ya, game juga suka sih. Menghabiskan waktu banyak di game. Menghabiskan waktu banyak di game atau nonton YouTube nih? Lebih ke game sih. Lebih ke game. Kalau YouTube itu kayak waktu luang aja gitu. Oh ya, saya juga pengen tahu nih. Kalian di kampus setiap hari? Setiap hari ke kampus? Setiap radio. Oh, setiap kegiatan radio berarti. Radio aja. Online, berarti Selasa sama Kamis ya? Iya. Untuk ininya yang rekaman. Kebutuhan organisasi gitu baru kita datang. Ikut organisasi apa? Saya PMII. Oke. IKAMI. IKAMI apaan tuh? Ikatan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan. Oh, di kampus ini juga ada? Iya, ya? kampus ada. Oh, pengurusnya atau anggota aja? Pengurusnya. Pengurus, apa itu? Apa? Cabang Kabupaten Sorong. Enggak, maksudnya pengurusnya sebagai apa? Saya sebagai apa ya kemarin? Lupa. Waduh, ini. Coba keluar dulu deh, tanya sama temen. Kalau Lutfi selain ke kampus untuk radio, pertanyaan tadi, apakah kalian setiap hari ke kampus selain untuk kuliah ya? Memang ke kampus setiap hari? Enggak sih, paling ya sama kayak Farul. Selain ke radio ada organisasi juga. Ikut organisasi apa juga?
PMI. Oh, berarti anak-anak PMI juga. Berarti kalian ini benar-benar satu lingkaran pertemanan ini ya. Di Satu circle lah. Iya betul, satu. Satu zona. Sama Rizky juga. Enggak. Oh, Rizky nggak ikut apa namanya? Enggak ada organisasi. Oh. Enggak ikut organisasi. Jadi ke kampus hanya untuk karena ini kan sekarang pandemi, jadi ke kampus hanya untuk radio. Ya, untuk siaran aja. Waduh, mantap, rajin-rajin banget ya. Mudah-mudahan rektor nonton ya. Jadi kalian ternotis nih. Amin. Amin. Jadi nilainya A terus nih ya. Amin. Sobat Ravana, mereka ini baru semester 3, tapi saya hadirkan di sini juga karena saya melihat banyak sekali potensi dan keberanian mereka. Bilang sih gugup sih ya, tapi sebenarnya mereka tuh banci tampil gitu loh kalau ngeliat mic gitu. Setuju nggak? Iya ya, bener ya. Benar Bu. Gak apa-apa, itu satu hal yang bagus, itu satu hal yang memotivasi juga sih. Reza lagi ngapain tuh? Reza boleh mungkin tukar posisi dengan Lutfi. Bisa. Lutfi udah cukup kayaknya. Mau? Oke, apalagi yang kita obrolin? Apalagi yang kita obrolin ya? Oh, saya apa ya? Nggak ada sih, mungkin belum kepikiran. Belum ada, nggak ada tambahan. Gimana kesannya bisa tampil seperti ini? Ya, alhamdulillah senang karena dapat pengalaman yang ini. Ini baru pertama kali ya. Iya, pertama kali ikut podcast gini. Iya. Dan gimana kaku? Mungkin kaku dikit. Tapi enggak gue. Kaku mungkin kaku sekali. Ya wajar lah, kan pertama kan. Tapi dia pede loh, dia bilangnya kaku dikit. Kalau saya dulu pertama kali itu kakunya banyak. Berarti kan dia pede, cukup pede. Kalau Rizky gimana? Ya saya juga sangat senang sih disuruh hadir di sini. Sangat senang, tapi saya tunggu 3 minggu loh. Wah, kalau itu saya tidak tahu apa-apa itu. Saya tidak tahu apa-apa. Ini gara-gara mungkin kita kurang kita apa? Kita nggak gugup karena sama-sama sering ketemu tiap hari. Udah saling mengenal ya. Sama orang lain mungkin itu beda lagi. Tapi ini ditampilkan. Tidak apa-apa yang Jadi agak gugup. Masih gugup. Sampai sekarang udah enggak sih sebenarnya. Ya, udah tidak. Udah mulai nyaman ya. Oh, berarti besok misalnya saya suruh gantiin siaran itu udah bisa ya jadi host ya. Tidak. Itu masih rumit, masih. Asalkan apa? Yang ngisi ini teman juga. Oh, kan jadi biar enak. Berarti bisa ada satu podcast kalian bertiga gitu langsung ya? Bisa sih. Bisa. Ya. Tapi sayang kalian gak ada kesempatan lagi. Karena udah ada Bagas dan kawan-kawannya. Enggak. Ini hanya omongan saya aja. Itu nanti pasti akan ada kesempatannya ya. Untuk kalian bisa terus punya kesempatan. Saya maunya sih ada sedikit penyegaran seperti ini, jadi bisa tahu pandangan-pandangan. Ya. Anak-anak muda juga nonton. Iya betul, anak-anak muda juga nonton karena ini cowok-cowok ganteng ini loh yang bisa menyuarakan pendapatnya di sini. Ada lagi? Rizky mau tambah? Lutfi mau tambah? Apa kesannya? Pesan saya sih buat remaja khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN Sorong terkhususnya tetap semangat kuliah dan ya seperti tadi yang saya katakan, bakat hobi itu kalian kembangkan atau diasah dari sekarang karena di masa depan itu akan berguna buat kalian sendiri. Amin. Pesan. Tapi seneng ya bisa. Ya alhamdulillah senang sih bisa menyuarakan isi hati saya. Sudah cukup menyuarakan, ada lagi yang mau disampaikan? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Tadi itu yang kita curahkan yang tentang kuliah offline, kuliah online yang mengulang itu aja. Oh gitu. Jadi kalian maunya apa? Cepat-cepat kuliah offline lah. Oh begitu ya. Kuliah offline kan kita termotivasi untuk membaca terus karena kan buku tatap muka dengan dosen. Memang rasanya aneh ya kalau lewat Zoom gitu ya. Jadi berasa mungkin kayak video call ya. Kalau lagi rebahan tiba-tiba dosen minta di WA, masuk Zoom, udah mau mulai kuliahnya. Aduh. Benar-benar tantangan buat mahasiswa sekarang. Tapi saya salut sih kalian tetap semangat.
Karena nggak semua orang mungkin punya semangat seperti itu. Pasti kalau orang punya banyak alasan, mereka akan selalu bikin alasan, ya kan? Walaupun mungkin nggak seharusnya punya alasan, tapi akhirnya bikin alasan juga. Jadi mengulang berapa mata kuliah nih? Kalau itu jangan ditanyakan. Masya Allah, mungkin Berarti banyak ini nih. banyak apa nih? Karena kita kan anak beasiswa nih, kalau dibilang aduh banyak saingan juga sih. Enggak. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti ada dosen yang ngajar yang juga nonton kan. Jadi Kasih keringanan. mungkin kasih Saya tidak keringanan tahu kan apa-apa. ngeliat. Aja lah. Iya, karena ini satu prestasi loh bisa muncul di sini kan. Kalau yang lain mungkin kan banyak tuh ya, ada orang yang di lingkungannya dia cerewet ya. Iya. Tapi ketika mungkin harus tampil dia tiba-tiba gagal. Jadi pendiam. Ya, ada kan biasa ketemu Ada. kayak gitu. Oke, sudah cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Kita Sudah sih. langsung aja tutup ya kali ya. Ya. Kita sudahin dulu Sobat Ravana. Ini sedikit ngobrol-ngobrol, sebenarnya nggak sedikit sih, banyak menurut saya, karena ini udah hampir 45 menit ini saya Wow. ngobrol sama anak-anak ini. Wow. Minta pendapat mereka tentang beberapa video Islam dan remaja, terus juga jadi tahu nih kan apa yang bakat mereka, apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Dan tadi pesannya Lutfi nih bahwa kalau punya bakat, punya hobi, dilakukan dari sekarang ya. Iya, harus diasah dari sekarang. Harus kalau ada kesempatan langsung diambil gitu ya. Iya. Oke, makasih ya Lutfi. Ya, Makasih sama-sama Rizky. Ibu. Ya. Ya. Makasih. Ya, Bu. Juga makasih Farul. Sama-sama Bu. Kalau ada salah-salah saya minta maaf. Sobat Ravana, ada 2 tim produksi lagi yang di belakang layar, dan semuanya kita mau ngucapin terima kasih. Terima kasih. Satu lagi nih pesan. Kalau penasaran dengan 2 orang lagi yang di belakang kamera, Komen sebanyak-banyak. komen dan like sebanyak-banyaknya. Bilang Oke. mana nih 2 orangnya? Yang 2 Nggak lagi, pernah muncul. yang 2 lagi juga waduh. Nanti baru Ya. Keren. Nanti lu mau bertanya sendiri. Coba ala-ala gitu supaya orang pada subscribe, supaya orang pada ini gimana coba? Apa ya? Coba Rizky coba. Apa ya? Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan Oke, itu aja. Assalamualaikum. Jangan lupa komen down. Jangan lupa. Oke. Ya. Lutfi Oke. tambah. Salamnya barengan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.